Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502092. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Manfaat dari mudarat olahraga. Olahraga menyehatkan. Inilah ungkapan masyarakat. Artinya masyarakat meyakini benar manfaat olahraga bagi kesehatan. Oleh karena itu, hakikat olahraga masyarakat adalah olahraga kesehatan. 1. Mengapa perlu olahraga? Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak dan guna hidup bila tak mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak, olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Gerak olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial, struktur anatomis, antropitris, dan fungsi fisiologis, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya maupun kemampuannya bersosialisasi dan lingkungannya nyata lebih unggul, khususnya pada generasi muda. 2. Apakah olahraga bermudarat? Maha suci Allah yang telah menciptakan serba berpasangan segala sesuatu yang digelar tumbuhan di muka bumi, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan dari mereka sendiri maupun apa yang mereka tidak tahu. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sewaktu olahraga adalah orang yang sangat berbahagia, dan secara pribadi ia adalah orang yang dapat sangat membahagiakan keluarganya. Mengapa? Karena 1. Sampai akhir hayatnya orang tersebut masih dapat melakukan olahraga dan tidak harus terlebih dahulu menderita sakit berkepanjangan. 2. Tidak perlu menghabiskan berjuta-juta rupiah untuk biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit, sehingga seluruh harta sepenuhnya ditinggalkan bagi keluarga yang dicintainya tanpa sedikit pun digunakan bagi dirinya. Hal ini juga merupakan penjelasan dari hukum Allah yang telah menciptakan alam beserta isi dan segala permasalahan secara serba berpasangan. Artinya apapun halnya selalu ada bermanfaat dan mudaratnya. Kematian mendadak bahkan pernah terjadi pada orang sedang sholat baik di rumah maupun di masjid, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kematian mendadak dapat terjadi dimanapun, sedang apapun dan kapanpun. Kalau hal ini terjadi ketika orang sedang melaksanakan ibadah sholat, maka tentu tidak dapat dikatakan bahwa orang itu mati karena sholat. Jadi kematian mendadak sama sekali tidak dapat dikaitkan atau berkaitkan dengan apapun itu, termasuk dengan olahraga. 3. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular berkaitan dengan pentambahan usia. Fenomena itu merupakan salah satu perwujudan proses penuaan dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan orang lain? Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari. 2. Faktor-faktor yang masih dapat dicegah dan dihindari. Faktor risiko atau predisposisi yang tidak dapat dicegah atau dihindari terdiri dari 1. Keturunan, 2. Jenis kelamin, 3. Pertambahan usia. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari adalah sebagai berikut. 1. Faktor risiko major utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, kadar kolesterol dalam darah tinggi, hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Faktor risiko minor terdiri dari 1. Inaktivitas fisik, obesitas, diabetes, bentuk kepribadian, kebanyakan minum alkohol, kenaikan kadar asam urat, dan penggunaan estrogen. Walaupun
inaktivitas hanya merupakan faktor risiko minor bagi kejadian penyakit kardiovaskular, penyakit jantung atau koroner, tetapi program aktivitas fisik yang berupa olahraga kesehatan menjanjikan harapan besar karena olahraga kesehatan yaitu satu merupakan upaya pencegahan dan rehabilitas yang sangat fisiologis, mudah, murah, dan meriah dan massal. Dua, dapat memperkecil pengaruh faktor-faktor risiko lainnya. Tiga, dapat menjangkau aspek rohani dan bahkan aspek sosial untuk menuju derajat sehat yang lebih tinggi sesuai batasan sehat WHO. Olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitas perlu dipahami secara mendalam karena manfaat dan keamanannya berhubungan erat dengan intensitas pelaksanaannya.